Aksi mengejutkan AFF, Sekretaris dan Bendahara minta ASEAN All-Star dipindahkan ke Indonesia. Laga ASEAN All-Star yang awalnya direncanakan sebagai ajang prestisius untuk sepak bola Asia Tenggara, kini menghadapi tantangan berat. Penurunan drastis dalam penjualan tiket dan kurangnya minat dari supporter internasional membuat Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF) kini terjepit. Dalam perkembangan terbaru, Sekretaris dan Bendahara AFF pun mulai buka suara dan meminta Presiden AFF Kiev Samet untuk mempertimbangkan pemindahan lokasi pertandingan ke Indonesia. Sejak pertama kali diumumkan bahwa pertandingan akan berlangsung di Stadion Bukit Jalil, Malaysia pada 28 Mei 2025, publik ternyata tidak merespons sebagaimana yang diharapkan. Penjualan tiket yang rendah serta harga tiket yang dimulai dari Rp189.000 nyatanya tidak cukup menarik perhatian banyak penonton. Semua ini menunjukkan bahwa persiapan event besar ini jauh dari harapan. Ada beberapa alasan yang membuat minat penonton menurun. Salah satunya adalah ketidakpastian mengenai kualitas tim ASEAN All-Star yang hingga saat ini masih kesulitan dalam pembentukan skuad. Belum lagi, sebagian penggemar merasa kecewa dengan pilihan Malaysia sebagai tuan rumah yang dinilai tidak memenuhi ekspektasi banyak pihak. Tidak sedikit supporter Indonesia dan Thailand yang merasa negara mereka lebih layak menjadi tuan rumah karena memiliki lebih banyak supporter dan stadion yang lebih representatif. Bendahara AFF mengungkapkan bahwa rendahnya penjualan tiket ini sangat berdampak pada keuangan federasi. Jika kondisi ini terus berlanjut, federasi bisa mengalami kerugian besar yang berpotensi mengganggu agenda mereka di masa mendatang. Mengingat biaya besar yang dikeluarkan untuk mengundang klub-klub besar seperti Manchester United, termasuk biaya akomodasi, keamanan, dan promosi, kegagalan menarik perhatian publik dapat mempengaruhi semua rencana yang sudah disusun. Dalam rapat internal AFF, Sekretaris dan Bendahara AFF pun mengusulkan agar laga ASEAN All-Star dipindahkan ke Indonesia. Mereka berpendapat bahwa Indonesia memiliki basis penggemar yang jauh lebih besar dan stadion yang lebih memadai untuk menampung ribuan penonton. Salah satu stadion yang diusulkan adalah Gelora Bung Karno di Jakarta. Dengan kapasitas lebih dari 80.000 penonton dan semangat supporter Indonesia yang terkenal luar biasa, pertandingan ini bisa memiliki atmosfer yang jauh lebih meriah dibandingkan di Malaysia. Indonesia dianggap sebagai tempat yang lebih cocok karena lebih banyak supporter yang siap memberikan dukungan penuh, menambah kemeriahan dan menghidupkan semangat pertandingan. Namun, meski ada usulan tersebut, Presiden AFF, Kiev Samet, belum memberikan tanggapan resmi mengenai rencana pemindahan ini. Kabarnya, AFF masih mempertimbangkan beberapa pilihan untuk menyelamatkan event ini dari kegagalan total. Jika memang pemindahan ke Indonesia benar-benar terwujud, ini bakal jadi salah satu keputusan paling mengejutkan dalam sejarah AFF yang tidak terduga oleh banyak pihak. Lantas, bagaimana menurut kalian fans Timnas Indonesia? Apakah Indonesia layak menjadi tuan rumah ASEAN All-Star mengingat jumlah supporter yang lebih besar dan fasilitas stadion yang lebih mumpuni dibandingkan Malaysia? Apakah ini langkah tepat yang bisa membawa perubahan signifikan pada event ini? Kita tunggu keputusan AFF yang akan datang. Supporter Thailand dan Indonesia sepakat boikot ASEAN All-Star, Malaysia dan AFF bisa kena rugi berat. Kejadian yang terjadi di ajang ASEAN All-Star kali ini membawa dampak besar bagi sepak bola Asia Tenggara. Awalnya, event ini diprediksi bisa menjadi ajang prestisius yang bakal menampilkan talenta-talenta terbaik di kawasan ASEAN. Namun, kini justru jadi sorotan panas setelah supporter Thailand dan Indonesia menyatakan sikap tegas untuk memboikot pertandingan yang rencananya akan digelar di Stadion Bukit Jalil, Malaysia pada 28 Mei 2025. Aksi boikot ini berpotensi menambah kerugian besar bagi Federasi Sepak Bola ASEAN, AFF, serta Malaysia yang menjadi tuan rumah. Boikot yang dilakukan oleh supporter Thailand dan Indonesia ini tentu bukan tanpa alasan. Mereka merasa bahwa AFF tidak cukup memperhatikan kepentingan tim nasional mereka. Keputusan-keputusan yang diambil oleh AFF dianggap terlalu terburu-buru dan tidak mempertimbangkan dengan baik seluruh faktor yang dapat mendukung kesuksesan event tersebut, termasuk aspirasi supporter dan tim-tim yang terlibat.
Namun, faktor yang membuat boikot ini semakin memanas adalah pemilihan Malaysia sebagai tuan rumah. Banyak supporter Indonesia dan Thailand yang merasa negara mereka lebih layak menjadi tuan rumah pertandingan tersebut. Bukan hanya dari sisi infrastruktur stadion yang lebih representatif, tetapi juga dari sisi basis penggemar yang lebih besar. Stadion yang ada di Malaysia dinilai masih kurang mampu menampung antusiasme yang seharusnya ada dalam event sekelas ASEAN All-Star. Selain itu, berbagai aspek seperti aksesibilitas dan fasilitas untuk supporter juga jadi alasan utama mengapa boikot ini terjadi. Keputusan AFF yang menetapkan Malaysia sebagai tuan rumah tanpa mempertimbangkan keseimbangan antara negara-negara ASEAN pun membuat banyak orang merasa kecewa. Seolah-olah AFF hanya melihat faktor ekonomi semata, tanpa memedulikan dampaknya terhadap citra dan reputasi sepak bola di Asia Tenggara. Banyak supporter yang merasa bahwa negara-negara besar di ASEAN seperti Indonesia dan Thailand lebih pantas untuk menjadi tuan rumah karena memiliki penggemar yang loyal dan stadion yang lebih besar. Aksi boikot ini jelas berimbas pada penjualan tiket yang semakin merosot. Sejak pertama kali pengumuman, penjualan tiket ASEAN All-Star sudah mengalami kesulitan dan kini semakin terperosok dalam situasi yang lebih buruk. Tanpa kehadiran supporter dari dua negara besar ini, peluang untuk sukses secara komersial semakin kecil. Malaysia sebagai tuan rumah kini terancam rugi besar karena banyaknya tiket yang tak terjual. Dan dengan semakin mendekatnya hari H pertandingan, kesempatan untuk mengembalikan keadaan semakin tipis. Di sisi lain, AFF juga tak bisa menutup mata terhadap dampak finansial yang mungkin terjadi. Mengingat pertandingan ini melibatkan klub-klub besar seperti Manchester United, yang jelas membutuhkan biaya besar untuk mendatangkannya, kegagalan dalam menarik perhatian publik bisa menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar. Selain itu, hasil dari pertandingan ini sangat penting bagi keberlanjutan event sepak bola lainnya yang diselenggarakan oleh AFF. Kegagalan kali ini bisa berakibat buruk bagi masa depan sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Presiden AFF, Keith Samet, telah mengungkapkan kekecewaannya terkait aksi boikot yang dilakukan oleh supporter Thailand dan Indonesia. Ia berharap para supporter tetap mendukung sepak bola ASEAN dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan olahraga ini. Meski begitu, hingga saat ini belum ada langkah konkret dari pihak AFF yang mampu meredakan ketegangan ini. Jika masalah ini dibiarkan begitu saja, kerugian yang ditanggung oleh AFF bisa sangat besar dan mempengaruhi event-event lainnya di masa depan. Malaysia di sisi lain juga mulai merasakan dampak dari boikot ini. Beberapa media lokal melaporkan bahwa pemerintah Malaysia sedang memikirkan berbagai cara untuk meningkatkan penjualan tiket dan menarik lebih banyak penonton. Namun, mengingat waktu yang semakin mendekat ke hari pertandingan, peluang untuk membalikan keadaan menjadi semakin kecil. Mereka kini sedang mencari strategi baru, seperti melakukan promosi besar-besaran atau mungkin mengundang lebih banyak bintang sepak bola. Namun langkah-langkah tersebut masih belum cukup efektif. Pada akhirnya, kejadian ini memperlihatkan bagaimana pentingnya mendengarkan suara-suara supporter dan mempertimbangkan seluruh faktor dalam pengambilan keputusan besar di dunia sepak bola. Jika AFF tidak segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah ini, mereka bisa kehilangan dukungan dari negara-negara besar di ASEAN dan dampaknya bisa sangat panjang. Tidak hanya untuk event kali ini, tetapi juga untuk event-event sepak bola lainnya di masa mendatang. Ciro Alves ngadu ke Erick Thohir, minta PSSI selidiki wasit yang bikin dia kena kartu merah. Ciro Alves, striker Persib Bandung, baru-baru ini menghubungi Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, untuk meminta bantuan agar Federasi Sepak Bola Indonesia menyelidiki keputusan wasit yang memimpin pertandingan melawan Malut United. Keputusan wasit yang mengeluarkan kartu merah kepada Ciro pada laga pekan ke-31 Liga 1 2024 itu menuai banyak kontroversi dan membuat Ciro merasa sangat dirugikan. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno tersebut, Persib Bandung menelan kekalahan 1-2 dari Malut United, yang tak hanya mengakhiri harapan mereka untuk meraih poin penuh, tapi juga mengakhiri perjalanan Ciro Alves di lapangan lebih cepat dari yang seharusnya. Gol tunggal dari Wahyu Prasetyo serta kartu merah yang diterima Ciro pada menit ke-72 menjadi titik balik kekalahan Persib.
Ciro Alves dianggap melakukan sikutan terhadap Weimar Angulo saat keduanya berebut bola di tengah lapangan. Wasit yang memimpin pertandingan kemudian memutuskan untuk memberi kartu merah setelah melakukan pengecekan melalui video assistant referee (cam VAR). Namun, meskipun tayangan VAR memperlihatkan bahwa sikutan yang dilakukan Ciro tidak keras dan tidak mengenai kepala, keputusan tetap diambil untuk mengeluarkannya dari lapangan. Ini yang menjadi sorotan utama dari Ciro dan juga banyak pihak yang merasa bahwa keputusan tersebut sangat merugikan dirinya. Setelah mendapatkan kartu merah, Ciro Alves terlihat sangat terkejut dan bahkan sempat memperlihatkan gestur meminta maaf berulang kali. Tidak hanya kepada tim Malut United, namun juga kepada rekan setimnya di Persib dan pelatihnya. Bahkan, saat keluar lapangan, Ciro dengan tulus meminta maaf kepada pelatih Malut United, Imran Nahumaruri, atas insiden tersebut. Meskipun terlihat sangat kecewa, Ciro berusaha menerima keputusan wasit dengan berat hati dan berjalan keluar lapangan. Perasaan sedih dan kecewa masih menggelayuti Ciro setelah kejadian itu. Tak mampu menahan perasaan, Ciro akhirnya menuliskan perasaan hatinya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Ciro menyampaikan bahwa selama dia berada di Indonesia, dia selalu menghormati lawan dan berusaha menunjukkan sikap sportif di lapangan. Saya ingin mengatakan bahwa selama saya di Indonesia, saya selalu menghormati lawan saya, tulis Ciro dalam unggahannya. Bukan tipe saya untuk diusir, ini pertama kalinya hal ini terjadi secara tidak adil. Ciro bahkan menambahkan, saya sangat sedih dan kecewa dengan keputusan ini. Saya merasa tidak pantas menerima kartu merah itu. Ciro mengungkapkan bahwa selama ini dia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk timnya. Meskipun seringkali bermain dalam kondisi tidak fit atau cedera, Ciro selalu berusaha hadir di lapangan untuk membantu tim. Saya tidak pernah cedera dan selalu melakukan segala yang saya bisa untuk berada di lapangan, tulisnya lagi. Kami mengalami musim yang sulit dengan beberapa pemain cedera dan saya selalu ada untuk tim, bahkan dalam keadaan kesakitan sekalipun, ungkapnya. Karena perasaan terkejut dan sangat kecewa itulah Ciro merasa bahwa kartu merah yang diterimanya sangat tidak adil. Bahkan menurut Ciro, beberapa pemain dari Malut United sendiri mengatakan bahwa dia tidak pantas menerima hukuman tersebut. Dikeluarkan dalam pertandingan ini membuat saya patah hati karena saya tidak pantas menerima kartu merah, ungkapnya. Bahkan para pemain Malut mengatakan bahwa saya tidak pantas menerimanya, tambahnya. Awalnya, Ciro mengira bahwa VAR digunakan untuk memeriksa apakah Persib mendapat penalti setelah insiden Beckham Putra. Namun betapa terkejutnya Ciro saat wasit mengeluarkan kartu merah yang ternyata ditujukan untuknya. Ketika dilakukan pengecekan VAR, semua orang mengira itu untuk melihat apakah Beckham mendapatkan penalti atau tidak. Ketika wasit mengeluarkan kartu merah, saya terkejut. Saya tidak mengerti apa yang terjadi, tulis Ciro. Menurut Ciro, perasaan terburuk yang pernah dia rasakan adalah saat merasa bahwa dirinya telah diperlakukan dengan tidak adil. Itu adalah salah satu perasaan terburuk yang pernah saya rasakan karena ketidakadilan, tulisnya. Ayolah wasit, itu bukan niat saya. Semua orang melihatnya. Sekarang saya keluar dari permainan yang seharusnya sangat berarti bagi saya, ujar Ciro dengan nada penuh penyesalan. Menanggapi kejadian tersebut, Ciro Alves memutuskan untuk meminta PSSI melakukan penyelidikan terhadap insiden ini. Meskipun dia sadar bahwa penyelidikan tersebut tidak akan mengubah hasil pertandingan, namun Ciro merasa bahwa ini adalah langkah yang penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Ini adalah salah satu perasaan terburuk, ketidakadilan, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk mengubahnya, tulis Ciro. Dari lubuk hati saya minta tolong agar federasi, PSSI, menyelidiki hal ini, tambahnya. Saya akan selalu mendukung permainan yang adil. Dengan pengajuan penyelidikan ini, Ciro berharap kejadian serupa tidak akan terjadi lagi pada pemain lain dan agar pertandingan sepak bola di Indonesia tetap dijalankan dengan penuh rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.